Wow, 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 ciao, a tutti, amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, kali ini gue pengen bahas sedikit bagaimana titik baliknya Inter. Kenapa bisa sekarang dalam 1 bulan kita benar-benar gacor, begitu konsisten, dan selalu memainkan permainan yang efektif dan menang, sahabat Bung Bob. Tapi sebelum gua pembahasan ke sana, sahabat Bung Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, kita santai aja sahabat Bung Bob. Kenapa gua pengen bahas seperti ini sahabat Bung Bob? Ya, karena di awal-awal musim sahabat Bung Bob tahu sendiri ya, kita melawan tim-tim besar, kita kalah ya. Pertama yang pengen gua bahas bagaimana dulu waktu kita kalah lawan Lazio ya. Sementara waktu di Lazio kita itu pertandingan di Olimpico ya. Yang gua masih ingat itu Anderson yang cetak gol pertama dan disamain sama si Martinez ya. Akhirnya 1-1. Nah, di babak kedua Inter juga mulai mendominasi gitu loh, tapi nggak cetak gol gitu. Akhirnya di menit-menit mungkin 15 menit terakhir Lazio memborbardir dan kita tuh kayak kehilangan arah gitu loh ya. Benar-benar akhirnya golnya si Luis Alberto dan Pedro membuat Inter menangis ya. Ini gua lihat ini ada ketimpangan lah di saat itu ya. Nah, itu kalau kita berbicara lawan Lazio. Nah, waktu lawan AC Milan, AC Milan ini kan kita unggul duluan lewat Brozovic. Benar gak sahabat Bob? Lewat Brozovic, terus disamain nama Milan, terus juga akhirnya Milan unggul 3-1 sampai akhirnya Dzeko mengecilkan menjadi 3-2 dan Milan dibombardir terus sama Inter gitu. Tapi nggak keunjung gol karena habis waktu. Itu kekalahan kita yang kedua melawan tim besar di musim ini sahabat Bob. Jadi benar-benar ini yang pernah dibilang Inzaghi bahwa setelah Inter unggul, pemain-pemain Inter tuh kayak pingsan gitu loh. Ada yang hilang gitu loh. Ini gue mau flashback sedikit aja ya. Nah, terus waktu kita melawan Udinese ini kalau nggak salah nih di akhir September ya. Udinese kita punya harapan kita akan bangkit, benar nggak? Nah, bahkan nih udah ada gonjang-ganjing, Inzaghi out, macam-macam gitu loh. Nah, di Udinese itu juga Udinese yang lagi hot-hotnya, yang lagi bagus-bagusnya ya. Nah, di situ kita unggul lewat tendangan bebasnya Barella. Apa yang terjadi sahabat Bob? Setelah unggul lewat Barella, akhirnya disamain kedudukan. Kita masih unggul tuh ya, waktu 1-0 di babak pertama. Dan itu yang menjadi kontroversi waktu itu adalah Bastoni ditarik di menit ke-30-an kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, akhirnya apa? Di babak kedua kita dibombardir sama Udinese, akhirnya kita kalah. Benar nggak? Nah, setelah Udinese kita kalah, terjadilah namanya international break ya. Disinilah Inzaghi mencoba bagaimana membuat strategi, menyatukan pemain-pemain lagi, menyatukan visinya ya, misinya mereka di musim ini apa gitu kan. Ternyata di awal Oktober ya, setelah international break kita ketemu Roma di kandang sendiri dan kita juga unggul duluan sahabat Bung Bob ya. Unggul duluan dan tapi Roma bisa menyamakan kedudukan dan di menit-menit akhir itu tendangan bebasnya pemain Roma disundul sama Smalling ya, 2-1. Itu luar biasa. Itulah di sini kita melihat bagaimana permainan Inter waktu itu banyak sekali kacau balau dan ini sedikit yang pengen gua bahas. Ternyata kenapa pemain-pemain Inter begitu kayak rapuh ya? Tidak ada kesatuannya, terus Milan Skriniar, De Vrij, Bastoni, kayaknya mereka tuh kayak kehilangan arah gitu loh. Nah, sedikit nih pengen gua bahas sahabat Bob. Menurut sahabat Bung Bob, ya boleh sahabat Bung Bob silakan komen. Menurut sahabat Bob apa nih yang terjadi? Kenapa kemarin Inter kalah? Ini kan kita flashback aja ya. Kita udah bangkit, tapi gua mau berbicara sedikit ini gitu, ya. Pertama yang gue pengen bahas adalah kita kehilangan 3 pemain senior ya. Perisic yang biasa bermain di kiri, terus ada Vidal, ada Sanchez ya. Kita berasa banget kehilangan mereka. Kita nggak bisa pungkiri itu sahabat Bob ya.
Nah, terus gaya bermainnya Inzaghi juga dirubah. Dulu yang ball position, nah sekarang dia direct langsung, long passing. Kenapa? Untuk mengakomodasi si Lukaku. Tapi Lukaku keburu cedera, benar gak sahabat Bob? Nah, ini yang pengen gua bahas gitu loh. Nah, ini gua pribadi kemarin begitu yakin bahwa Inzaghi harus terus dipertahankan. Tapi kita kan nggak tahu, yang namanya manajemen kan gerah juga ya, 4 kali pertandingan. Apalagi sahabat Bung Bob melihat bagaimana sejarahnya Inter suka gonta-ganti pelatih dulu ya. Tapi itu di zaman Moratti. Inilah hebatnya Suning. Suning tahu bagaimananya satu proses ya. 6 tahun di Inter dia udah bisa membuat fondasi yang kuat buat Inter, dan begitu mereka percayanya sama Inzaghi walaupun Inzaghi kalah 4 kali di Serie A. Dan apa yang terjadi sekarang sahabat Bob? Ternyata setelah Lukaku cedera, kita didera juga, Brozovic cedera, bingung dong, apa nih? Nah, inilah salah satu titik baliknya sahabat Bob. Waktu kita kalah lawan Roma, semua orang memprediksi bahwa kita akan digulung sama Barcelona. Benar gak sahabat Bob? Nah, waktu lawan Barcelona itu adalah penampilan terbaiknya Inter, luar biasa gitu loh. Kita unggul 1-0, tendangan di luar kotak penaltinya Hakan, itu yang membuat mental pemain benar-benar bangkit. Dan ini juga pernah di video pernah gua bahas bahwa pemain-pemain senior Itali mengumpulkan para pemain bahwa mereka bisa berbicara dari hati ke hati. Bagaimana nih nasibnya Inter? Bagaimana nih nasib kita? Itu. Tapi peran pelatih jangan dilupakan. Inzaghi begitu bijaksana, dia sangat dekat dengan pemain dan dia punya ide-ide dan dia memang cerdas gitu loh. Nah, kita lihat kebangkitan Inter sekarang sahabat Bob. Sahabat Bob lihat bagaimana. Nah, ini sedikit ya, sahabat Bob bisa lihat ya. Sekarang kita di 12 pertandingan kita sudah menang 8 kali, kalah 4 kali, nggak pernah seri. Dan kita sudah mencetak gol itu 25 kali. Ya, memang kebobolan kita paling banyak, kalau istilahnya dalam 5 besar kita paling banyak 17 gol. Ya, tapi kita tim produktif nomor 3, nomor 1 Napoli 30, AC Milan 25 sama dengan kita, Inter Milan juga sama, istilahnya 25. Artinya produktivitas, apalagi di 6 pertandingan terakhir kita bisa mencetak 18 gol sahabat Bob. Benar-benar gacor banget, kita menangnya selalu di atas 2-0 ya, di atas selalu 2 gol. Nah, ini artinya inilah kebangkitannya Inter sahabat Bob. Nah, ini kita lihat penampilan Inter ya, siapa aja pemain-pemain yang udah full. Ini kita berbicara di Serie A aja ya sahabat Bob ya. Nah, Nicolo Barella sudah 12 kali bermain, baik di Marco, Skriniar, Denzel Dumfries, Toro, Zeko itu selalu bermain 12 pertandingan Serie A. Korea 11 kali, Hakan 11 kali sahabat Bob. Jadi ini pemain-pemain yang selalu dipertahankan sama Inzaghi. Walaupun Korea memang lebih banyak cadangan ya, tapi dia kalau nggak cedera pasti dia selalu diturunkan sahabat Bob. Nah, terus kalau kita berbicara kartu kuning yang paling banyak ya Marcelo Brozovic juga udah kena akumulasi dulu ya, 5 kartu, Darmian 2, Dumfries 2, Christian Aslani 2, Bastoni 2, Barella 2, Acerbi 1 ya. Jadi artinya ini penampilan. Nah, kalau kita bicara top skor di Serie A, Toro itu udah 6 gol. Dan di bawahnya itu Barella, bukan striker ya, Barella 5 gol. Zeko aja baru 3, Korea 3, Brozo 2, Hendrik 1, Stefan de Vrij 1, Denzel Dumfries 1. Ya, ada 25 gol yang diciptakan sama pemain-pemain Inter sahabat Bob. Nah, ini ya top skornya. Nah, kalau kita berbicara asis ya, kayak misalnya Barella tuh udah menciptakan 4 asis di Serie A, cetak 5 gol, berarti kontribusi dia itu 9 sahabat Bob. Begitu juga Martinez, dia 6 gol tapi asisnya 2. Jadi kontribusi dia ke tim itu luar biasa, 8 gitu loh. Denzel Dumfries 2, Matteo Darmian 2 gitu loh. Jadi luar biasa pemain-pemain Inter ini sahabat Bob. Jadi benar-benar kebangkitan Inter ini ya benar-benar sudah padu ya. Semoga aja ini konsistensi, apalagi kita tahu sahabat Bob, kemarin waktu kita jatuh tim-tim papan atas lagi pada naik ya, makanya kita jaraknya dengan Napoli masih 8.
Tapi sahabat Bung Bob bisa lihat ya, bagaimana tadi di video gua sedikit bahas bagaimana Lazio mulai KO, AC Milan mulai KO ya, Udinese juga udah mulai kehabisan nafas gitu loh. Nah, kita menunggu aja nih. Nah, ini salah satu sahabat Bung Bob. Jadi kebangkitan kita ini akan kita buktikan nanti di Senin dini hari ya. Kita akan ketemu di kandangnya Juventus. Nah, kenapa gua bahas ini? Kita kan selalu kalah nih melawan tim-tim besar. Nah, inilah titik balik kita. Bagaimana nanti waktu lawan Juventus kita harus meraih poin, walaupun tetap kita merendahkan hati kita, kerendahan hati membumi, walaupun Inter lagi gacor-gacornya. Jadi benar-benar menurut gua sih psikologis juga tim-tim Italia juga ngelihat permainan Inter, lihat Inter menang terus. Ini juga pasti secara psikologis mereka juga mikir, gila juga nih ya. Gila men, ya gak? Benar-benar istilahnya ini sahabat Bob. Jadi semoga ke depan ini apalagi pemain-pemain udah kembali, Brozovic udah kembali. Tapi ya sedikit gua selipin di sini, barusan gua baca Lukaku kembali cedera, ya. Ya udahlah, kalau memang dia cedera ya kita masih ada Korea, ya kan, masih ada Zeko, masih ada Toro, ya udahlah. Kemarin kita tanpa Lukaku kita juga bisa menang terus. Jadi ya memang ini apa yang dia alami di Chelsea ini masih berlanjut ke Inter Milan gitu sahabat Bob. Semoga aja dia juga cepat sembuh, karena ya nggak mungkin juga dia akan dibawa ke Munich, nggak mungkin juga dia kemungkinan juga nanti lawan Juventus. Tapi kita akan kembali Brozovic sahabat Bob. Jadi ya kita apalagi Inter tidak hanya bergantung ke satu striker, gelandangnya bisa mencetak gol, pemain belakang bisa mencetak gol, terakhir The Fritz ya. Jadi ya kita berharap kebangkitan Inter ini flashback kita ke belakang ya, ini benar-benar membuat Inter benar-benar tahu nih apa yang mereka inginkan gitu loh. Apalagi Inzaghi udah benar-benar matang kalau menurut gua ya. Apalagi permainan Inter juga awal-awal kemarin waktu menang masih kurang menarik. Sekarang kita menang, permainan menarik, efektif, bagaimana mengalirkan bola, bagaimana mengumpan, bagaimana serangan balik, bagaimana membangun serangan dari bawah. Ini luar biasa. Jadi Inter menurut gua nih kalau orang Italia bilang perfecto gitu loh. Udah mendekati perfecto. Nah, cuman ya itu, apalagi pemain-pemain sudah kembali ke performance terbaiknya seperti De Vrij, Skriniar, Bastoni ya. Apalagi kalau kita bicara Hakan, Barella, Mkhitaryan, nih ganas-ganas banget gitu loh. Nah, kita berharap sahabat Bung Bob, Gosens juga dikasih kesempatan nanti bermain di Bayern Munchen. Nah, sedikit gua update kemarin itu kenapa si Gosens gak jadi dimainin waktu kita menang lawan 3-0 Sampdoria. Ternyata karena Dumfries mengalami cedera, ya ternyata kan berita baiknya tidak. Terus si Bastoni juga udah kena kartu kuning. Jadi Inzaghi tidak mau mengambil resiko, jadi akhirnya Gosens nggak jadi diambil, nggak jadi diturunin. Tapi nggak apa-apa. Nah, satu hal yang dibilang Inzaghi kepada Gosens, lu sabar dulu gitu loh. Anda akan mendapatkan peluang, Anda akan mendapatkan kesempatan seperti yang didapatkan Korea. Korea setelah dikasih kesempatan, setelah dia cedera, selesai, akhirnya dia mulai gacor lagi permainannya sahabat Bob. Nah, semoga aja Gosens bisa bahu-membahu nanti dengan Di Marco, mau bergantian kek, mau starter, mau cadangan, tapi mereka berdua bisa kita andalkan. Di kanan kita udah ada Dumfries, ada Darmian. Jadi kita berharap yang terbaik buat Inter sahabat Bob. Jadi flashback ini kenapa gitu loh? Kenapa gua bikin video seperti ini? Karena kita akan ketemu tim besar ya. Di depan kita ada Juventus, terus nanti ketemu Atalanta. Di awal 2023 kita akan ketemu Napoli. Nah, jadikan titik balik ini sebagai acuan dan jadikan pelajaran bahwa waktu kita kalah dari tim-tim besar, memang kita tidak kompak, mainnya amburadul, ya, benar-benar mentalnya juga drop. Tapi sekarang secara psikologis, secara fisik, pemain-pemain Inter luar biasa sahabat Bob. Semoga Inter terus mendapatkan hasil yang positif. Dan kita sebagai fans hanya bisa memberikan dukungan yang terbaik. Ya, yang paling penting Inter tetap mempertahankan intensitasnya, daya juang, pantang menyerah, dan tetap fokus, rendah hati, membumi. Pasti Inter mendapatkan impiannya di musim ini sahabat Bung Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.